Salam Rahayu. Oke, jumpa lagi dengan saya Indra Padi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman yaitu akan membahas sebuah tema yang cukup menarik ini. Dari seorang teman yang kebetulan dia itu bingung dengan kodam yang dia miliki. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengaruh kodam di dalam diri manusia. Bagaimana selengkapnya? Simak terus. Nah, sebelum kita membahas ke tema tersebut saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa sebetulnya kodam ini adalah sejenis dari bangsanya jin, yaitu kodam yang dari luar, entah itu kita dapat dari lagu-lagu spiritual atau kebetulan kita dapat dari kodam nyasar. Ini adalah sejenis jin terbuat dari api dia panas terus sebetulnya dia panas terus, dan besar kecilnya panas itu tadi itu akan bisa lebih besar lagi kalau kita juga panas panas dalam artian itu nafsu kita itu lebih besar, maksudnya kita masih memiliki rasa iri, kita masih memiliki kedengkian terhadap orang lain, kita masih memiliki sifat ingin diakui, kita masih memiliki pokoknya kita masih besar di nafsu kita kayak gitu. Ini si kodam akan mudah sekali mempengaruhi karena dia adalah terbentuk dari api kayak gitu. Nah, kebanyakan dari sebagian besar orang berpikir dan berlogika bahwa selama dia memiliki kodam atau setelah dia memiliki kodam, dirinya itu merasa ada yang berbeda mungkin dirinya merasa dijauhkan dari teman-temannya, atau dirinya mungkin kalau kenal cewek itu selalu ditolak, atau mungkin dirinya pas ketemu dengan orang dan orang itu memandang dirinya itu nggak enak kayak gitu Dan si orang ini tentunya dia malah berpikir negatif dengan kodam yang dia miliki. Apakah ini pengaruh dari kodam saya kayak gitu? Apakah ini pengaruh dari laku-laku yang selama ini saya jalankan, ilmu yang saya cari, ilmu yang saya miliki, sehingga membuat teman-teman atau membuat orang tidak suka dengan saya. Nah, ini adalah yang sering saya jumpai, yang dirasakan oleh teman-teman kayak gitu. Dan kebanyakan dari teman-teman ketika sudah memiliki persepsi seperti itu, dia kebanyakan putus asa dan dia tetap menyalahkan si kodam ini tadi. Nah, kan nggak masuk akal Wong dulu pas pertama-tama dia ingin memiliki kodam itu direwangi nganti topo atau ibaratnya itu dibela-belain sampai bertapa. Nah, wong ini kok sedangkan waktu dia sudah menyatu dengan kodam ini kok malahan ingin ditinggalkan. Nah, ini kan nggak masuk akal kalau dinalar kayak gitu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan persepsi yang salah tentang kodam. Sebetulnya manusia ini adalah penyebab utama Kalau kodam mau dia baik, mau dia buruk, selama manusia ini bisa menghandle, selama manusia ini bisa
bisa bisa mengatur atau bisa menundukkan si kodam ini, otomatis tidak ada kodam yang jelek atau tidak ada kodam yang membuat aura negatif kayak gitu ya. Ini adalah tergantung dari sifatnya manusia itu sendiri. Nah, yang dimaksud sifat dari manusia itu adalah sifat-sifat dia bisa paling tidak itu mengontrol nafsunya ya, hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu ini bisa berupa iri dengan seseorang, atau ingin memiliki sesuatu yang berlebihan, atau ingin diakui, atau dia mungkin masih memiliki rasa ingin dengki, masih ya intinya masih besar di hawa nafsunya ya, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau manusia itu jiwanya panas, si kodam ini juga akan bertambah panas ya, karena dia adalah sebetulnya sifatnya itu mengikuti manusianya ini tadi. Kalau manusianya ini bisa mengerem hawa nafsunya tadi, nah insya Allah yang si kodam ini juga tidak akan mempan ya. Karena apa? Karena meskipun si kodam ini apinya besar atau si kodam ini amarahnya besar, kalau ini tenang, ini juga akan ikut dan tunduk terhadap orang ini ya. Kalau tidak ikut ya pergi kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa si kodam ini sebetulnya tidak berpengaruh terhadap kehidupan seseorang ya. Pola pikir, hawa nafsu orang itu sendiri ya yang akhirnya mempengaruhi si kodam itu tadi, kayak gitu. Jadi jangan dibolak-balikan ya, nanti malahan menyalahkan kodam. Nanti ujung-ujungnya malahan berprasangka buruk terhadap kodamnya, terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain. Ya kan ya enggak enak juga ini nantinya ya, kedepannya. Kita selalu berpikiran negatif. Akhirnya secara tidak langsung ini, karena kita terbiasa berpikir negatif, kalau kita bertemu dengan orang, nantinya orang itu akan memandang diri kita ini, wah orang ini kok nggak enak kayak gini, orang ini kok kayak orang yang punya masalah kayak gitu malah ya nanti ya. Ini akan repot sendiri kita nanti. Nah intinya, kalau kita memang sebelumnya berniat ingin memiliki kodam, atau kita akhirnya sudah memiliki, sampai kita akhirnya sudah memiliki kodam, ya kita rawat kodam itu ya teman-teman. Kita rawat ini dalam artian kita merawat diri kita untuk bagaimana cara menundukkan si kodam ini tadi ya. Bukannya menundukkan, cuman agar si kodam ini tidak bisa mengompori atau mempengaruhi kita terlalu jauh ya. Hanya sebatas fungsinya dia saja kayak gitu. Kan kebanyakan dari teman-teman yang mungkin mengambil kodam untuk kekebalan atau untuk pengasihan, itu kan biasanya kalau teman-teman selama berjalan itu kan bawahnya kayak emosian kayak gitu kan. Nah itu sebetulnya emosi itu dari teman-teman sendiri, bukan dari kodam itu tadi. Itu kayak saya tekankan, itu adalah berdasarkan pengalaman yang saya jalani sendiri ya. Nah saya juga dulu seperti itu, saya juga berpikiran negatif terhadap kodam yang saya miliki, pernah seperti itu juga. Cuman saya dalam perjalanan spiritual, saya mencari tahu ya, saya selalu mencari tahu diri saya ini bagaimana sih, jiwa saya ini seperti apa kayak gitu. Kok saya tiba-tiba kok bisa marah sendiri nih, perkaranya apa kayak gitu. Nah di situ saya menemukan titik terang ya. Ternyata itu adalah ego saya, karena saya ingin diakui di orang kayak gitu. Jadi
juga ketika saya memiliki sifat kayak itu, akhirnya si kodam ini juga mengompori ya teman-teman. Mudah sekali mengompori karena dasarnya jiwa saya ini panas kayak gitu. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, saya olah-olah, saya ketemu, saya cari tahu bagaimana diri saya itu, bagaimana langkah yang harus saya lakukan. Akhirnya saya tahu ya teman-teman. Akhirnya saya bisa ya tidak menganggap yang kodam ini kompori ya kayak gitu ya. Saya hilangkan saja, saya abaikan saja kayak gitu. Saya tetap di sifat saya ya, yaitu memperbaiki diri sendiri kayak gitu. Nah, biasanya pada saat kita dalam proses ini, si kodam ini antara dua pilihan ya. Dia tetap tinggal di dalam diri kita, atau dia mungkin pergi ya. Pergi karena mungkin sifatnya, karakter dari si kodam ini sudah tidak cocok lagi dengan kita, atau karakter jiwa kita sudah tidak cocok lagi dengan karakter si kodam ini tadi ya, kayak gitu. Dia bisa saja pergi, atau mungkin dia masih tapi tidak melakukan apa-apa ya, karena jiwa kita lebih kuat, karena sifat baik kita lebih dominan ya kayak gitu ya, sehingga dia tidak dikompori berapa kali pun. Kalau hati kita tetek atau jiwa kita ini dalam satu tujuan, ini tidak akan mempan ya kayak gitu ya. Ini saya tekankan kepada teman-teman semua ya. Jadi jangan sekali-sekali memiliki sifat negatif terhadap entah itu jin atau entah itu kodam yang kita miliki ya kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah seberapa besar atau seberapa buruk sifat si kodam ini tadi, jika kita berhasil menata diri atau kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, si kodam ini tidak akan pernah bisa mempengaruhi jiwa kita ya kayak gitu ya. Jadi kita jangan berpikiran negatif pokoknya kayak gitu. Kita selalu berpikiran positif aja kayak gitu. Kita selalu menghidupkan energi-energi positif yang ada di dalam diri kita kayak gitu, agar yang negatif-negatif ini tidak bertambah banyak ya teman-teman kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pada perjalanan kehidupannya ya bertemu dengan cewek atau gagal dalam percintaan, kebetulan gagal dalam percintaan atau bertemu dengan cewek terus ditolak, atau mungkin dalam masyarakat ini kurang disenangi orang, ya jangan terus berpikir negatif terhadap si kodam itu tadi ya. Kita perbaiki diri kita sendiri dulu, entah itu bisa dengan cara berpuasa, kita menahan diri kita ya. Berpuasa itu jangan hanya kita berpuasa di bulan Ramadan ya teman-teman. Kita ini untuk orang yang Islam, kita juga bisa berpuasa. Puasa dalam artian itu menahan apapun kayak gitu ya. Tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan minum, tapi kita juga bisa menahan amarah kita. Ini juga bagian dari berpuasa ya. Berpuasa laku maksudnya kayak gitu. Kita menahan nafsu kita, itu juga bagian dari puasa ya. Nah, ini adalah kunci sukses kita belajar spiritual ya kayak gitu. Kecuali kalau kita memang niatkan kita ingin jadi orang jahat, kita ingin bisa nyantet orang, atau kita bisa membunuh orang dari jauh-jauh dengan bantuan si kodam ini, ya itu bebas-bebas aja teman-teman ya. Itu semua tergantung tujuan teman-teman sendiri-sendiri. Saya kembalikan kepada teman-teman sendiri ya. Kali ini yang saya bahas ini adalah untuk teman-teman yang ingin apa yang dijalani ini kembali ke jalannya ya kayak gitu. Maksudnya itu kembali ya dari nol itu lagi dah. Kita nantinya di masyarakat itu dipandang
lebih enak, kita nantinya pas ketemu cewek itu dipandang lebih cakep, lebih berkarisma. Nah itu, ini yang saya mau jelaskan kepada teman-teman ya. Ini kita jangan bersifat negatif, bersifat negatif terhadap khodam kita, bersifat negatif terhadap persepsi manusia orang lain ke kita, itu jangan ya teman-teman. Kita selalu bersifatlah positif, kita selalu membenahi diri, kita selalu bersifat baik, kita selalu menjaga toleransi, ya senyumlah kayak gitu. Karena dengan kita bersifat positif, ini yang nantinya akan mendatangkan energi positif juga ya teman-teman, kayak gitu. Dan si khodam kan ya juga tercipta ini ya karena dia panas ya teman-teman, ya tidak maidu, katakanlah kayak gitu kalau orang Jawa, tidak menyalahkan ya teman-teman, karena itu adalah sifat dasar dari dirinya ya, kayak gitu. Jadi saya tekankan lagi kepada teman-teman agar nanti kedepannya lebih baik, ya kita perbaiki diri kita sendiri ya teman-teman, kayak gitu. Ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, ini saya bagikan kepada teman-teman semua. Ya itu semua juga tergantung dari tujuan teman-teman ya, tujuan teman-teman dalam kehidupan teman-teman, karena manusia ini adalah diciptakan memang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang dia bangga dengan amarahnya, dia bangga dengan sifatnya yang brutal, dia bangga, itu juga ada. Tapi ketika dia dulunya itu baik, terus dia menjadi sosok pribadi yang brutal, nah ini juga ingin kembali ke baik lagi ya. Atau mungkin dia memiliki tujuan ingin menjadi orang yang jahat, ingin untuk balas dendam, ya ini berbeda lagi ya teman-teman ya. Ini yang saya jelaskan adalah untuk tujuan kebaikan, kayak gitu, agar teman-teman semua bisa memiliki bisa memiliki teman-teman yang banyak, tujuannya yang pada kehidupannya ini bisa tercapai, disukai banyak dari lawan jenis, kayak gitu ya teman-teman, sehingga nanti dalam perjalanan spiritualnya atau dalam kehidupannya itu lebih baik dan tidak berpikiran negatif terhadap khodam, kayak gitu ya teman-teman. Oke, di video yang selanjutnya saya tunggu kabar dari teman-teman lagi ya yang mau bertanya tentang apapun. Insya Allah saya akan menjawab sesuai pengalaman saya ya. Dan nanti insya Allah juga akan ada video yang membahas tentang banyak hal lah, nanti video yang berikutnya dengan Mr. M nanti insya Allah. Itu saya Indra Pati, salam undur diri, salam Nusantara. Terima kasih.